Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini kita masih diberi kesempatan hidup untuk boleh bangun pagi, boleh beraktivitas, boleh memuliakan Tuhan karena anugerah-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya di pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari yang baru, kami sungguh bersyukur buat hari yang indah ini. Kami masih diberi kesempatan hidup, nafas hidup untuk memuliakan Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu supaya hidup kami dibaharui dari sehari ke sehari untuk menuju kepada kesempurnaan itu. Terima kasih Bapa, bimbing kami untuk mengerti firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kemarin kita membahas tentang penilik jemaat atau pemimpin rohani ataupun gembala, ya. Sekarang hari ini kita akan membaca syarat-syarat bagi diaken. Nah, firman Tuhan berkata, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca syarat-syarat bagi diaken. Nah, dalam perikop ini dikatakan dengan syarat-syarat yang terpenuhi itu, mereka bisa menjadi atau bersaksi lebih leluasa. Artinya mempermuliakan nama Tuhan tanpa intimidasi. Iya bukan? Nah, kembali Bapak Ibu, bagaimana Rasul Paulus menekankan, mengajarkan kepada Timotius agar tidak sembarangan dalam menentukan pemimpin rohani di tengah jemaat. Ya, baik itu penilik jemaat, pemimpin rohani, maupun diaken, ya. Ada standar kualifikasi yang perlu dipenuhi sebelum orang-orang tersebut ditetapkan sebagai pemimpin jemaat. Dikatakan dia punya kualifikasi dalam kehidupan pribadi, seperti yang tadi kita baca di ayat 2, 3, 6, 8, dan 10, ya. Dan calon pemimpin itu perlu memiliki karakter rohani yang bagus, ya. Punya karakter dan kepribadian yang baik dan teruji, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dalam perkataan dan perbuatan. Ini perjuangan hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, memiliki karakter rohani dalam perkataan dan perbuatan. Berikutnya, memiliki standar, ya, dalam kehidupan keluarga yang bisa dilihat orang banyak
bisa diakui oleh orang tetangga kiri kanan bahwa memang keluarga ini baik. Jangan sampai di depan mimbar bagus, tapi di luar itu, waduh, tidak bagus. Ini bahaya. Jadi topeng jadinya, ya. Nah, mengapa? Sudah diberikan, disyaratkan di ayat 11-12 itu tadi. Kenapa ini penting? Sebab jikalau pemimpin itu tidak dapat memimpin keluarganya dengan baik, bagaimana ia akan memimpin, ya, jemaat Tuhan? Artinya dimulai dari diri dahulu, dalam keluarga, hubungan suami istri, lalu anak, lalu kemudian di dalam lingkungan terdekat, dipandang baik, terhormat, teladan, suka menolong orang, menjadi berkat di sekitarnya. Wah, baru menjadi pemimpin rohani. Ini PR buat kita untuk memperbaiki diri senantiasa, karena diingatkan firman Tuhan ini, ya. Nah, pertanyaan mengapa Paulus menekankan ini, menekankan kualitas standar ini? Ya karena dikatakan bahwa pemimpin jemaat ini adalah pekerjaan yang indah, seperti 1 Timotius 3 ayat 1 jelaskan. Karena ini berasal dari Allah, berasal dari pimpinan Roh Kudus, ya. Sehingga setiap kita, setiap orang-orang yang dipercayai merupakan contoh dan teladan hidup yang baik, ya. Biarlah pagi hari yang indah ini untuk kita menjadi berkat teladan bagi banyak orang, dimulai dari diri sendiri, dalam hubungan suami istri, hubungan dengan anak-anak, dan menjadi berkat kiri kanan, tetangga, muka belakang, terlebih kepada yang ke atas. Tuhan Yesus memberkati.